Saya ke Bang Akmal dulu. Kalau kita disuruh milih, meskipun kita belum tahu siapa yang akan menang antara Arab Saudi dan juga Uzbekistan di semifinal, Bang Akmal Marhali, mau milih yang mana Bang? Yang kira-kira peluang kita lebih besar menangnya Bang? Ya, kalau sudah semifinal siapapun lawan semua sama dan kita tidak perlu takut. Kalau kemudian kita lihat Arab Saudi misalnya, Arab Saudi ini juara Piala Asia terakhir pada 2022 ya. Kemudian Uzbekistan juga juara Piala Asia terakhir pada 2018 ketika mereka mengalahkan Vietnam di partai final. Nah, sebelum kita berangkat ke Piala Asia, kita pernah uji coba melawan Arab Saudi dan kita kalah 1-3. Tapi itu uji coba. Sama halnya dengan Korea Selatan ketika rekor pertemuan 7 kali pertemuan kita 7 kali tumbang. Dan itu rekor pertemuan yang merupakan bagian sejarah. Kita bisa mencetak sejarah. Dan ini yang momentum yang harus dimaksimalkan. Kalau menurut saya STY ya, semua terus yakin. STY, semua terus yakin bahwa siapapun lawannya mau mau harapannya Arab Saudi atau mau Uzbekistan, dua-duanya ini adalah tim yang produktivitas tertinggi di Piala Asia kali ini dengan masing-masing mencetak 10 gol. Dua-duanya harus kita siap hadapi. Oke, kalau secara histori memang kita Pak Nurdin Halid bertemu Arab, mayoritas Arab mendominasi kemenangan. Sama halnya seperti Uzbekistan, tapi levelnya sudah sama kalau dalam konteks Piala Asia U23, Pak Nurdin Halid. Dari materi pemain Pak, lihat bagaimana Pak? Kalau kita lihat prestasi mereka, ini semua mantan juara. Oleh karena itu, tim kita sepanjang ini bisa memelihara atmosfer tim, ya, dan itu tugasnya manajer dan pelatih dan ketua PSSI dan seluruh pengurus PSSI, saya yakin bahwa kita akan mencetak sejarah bahwa kita akan lolos ke Olimpiade. Siapa melawannya? Mau Arab Saudi maupun Uzbekistan. Arab Saudi kita sebenarnya sejak tahun 2007 itu kita sudah bisa mengimbangi. Waktu itu kita posisi 1-1 Piala Asia di Gelora Bung Karno. Injury time baru kita kemasukan, itu faktor laki aja waktu itu. Artinya apa? Bahwa secara tim, kemudian secara permainan, kita tidak kalah dengan mereka. Nah, dan itu ditunjukkan oleh pemain kita yang sekarang ini. Garuda Muda ini memang luar biasa. Dan itulah kelebihan daripada pemain Indonesia. Sepanjang dia bisa bermain dari kaki ke kaki, ya, tik-tak begitu seperti yang sudah dipertontonkan selama Piala Asia ini, maka insya Allah peluang kita untuk memenangkan seperti itu adalah sangat terbuka. Nah, tinggal sebagaimana mental juara itu harus tetap mental juang, sebagai mental untuk menjadi juara, itu akan terus dimotivasi, disugesti oleh pelatih dan tim official. Saya yakin Indonesia akan mencetak sejarah baru untuk pertama kalinya sejak 52 kita lolos Olimpiade sepak bola. Sepanjang perjalanan di Piala Asia Anda melihat agresivitas lini depan kita, ada Witan, ada Marcelino Ferdinand, ada Rafael Struijk, gimana? Ya, pengalaman saya kita memimpin PSM, memimpin PSSI, kemudian saya rosok ke beberapa negara. Karakteristik pemain kita itu tidak jauh berbeda dengan Brasil. Yaitu agresif dalam merebut bola, kemudian dia bermain dari kaki ke kaki, dan itu yang dibuktikan tadi malam. Ya, maupun malam sebelumnya waktu Australia, Yordania, apalagi waktu Yordania itu tik-tak luar biasa. Dan inilah kelebihan daripada pemain Indonesia, karena pemain kita kan rata-rata posturnya pendek begitu, ya, kalau bermain dari kaki ke kaki dengan kecepatan tinggi, peluang mencetak gol itu sangat terbuka. Dan kalau ini dilakukan lagi ketika melawan Arab Saudi maupun Uzbekistan, insya Allah Indonesia akan tetap, saya yakin, hakul yakin akan bisa menang dan menuju Olimpiade. Dan saya akan nonton di Olimpiade. Nonton langsung? Langsung nonton Olimpiade. Baik, Bang Akmal, sejak menit pertama kita harus ofensif ya Bang Akmal. Anda melihatnya Bang? Untuk semifinal Bang? Ya, kita harus percaya diri yang paling penting, percaya diri, punya mental yang kuat, tidak overconfident, dan kemarin membuktikan bahwa Korea Selatan terkaget-kaget melihat permainan Indonesia sampai kemudian mereka panik. Mereka pikir Indonesia akan bermain bertahan, tetapi ternyata Indonesia berani untuk melakukan pressing di depan dan melakukan penyerangan. Inilah yang membuat Korea Selatan pelatihnya sempat tidak menyangka bahwa permainan Indonesia sebagus ini. Nah, kalau kemudian bicara Olimpiade misalnya, kita tinggal selangkah lagi lolos ke Olimpiade. Kalau kita bisa semifinal kita menang, kita ke final, otomatis kita lolos Olimpiade Paris 2024. Kalau kemudian perebutan tempat ketiga atau jelek-jeleknya kita peringkat keempat, kita juga masih ada peluang. Kita akan bertemu dengan wakil Afrika dalam playoff Guyana pada tanggal 9 Mei 2024 di Paris. Jadi Pak Nurdin bisa datang lebih dulu itu ke Paris pada tanggal 9 untuk menghadiri ke playoff. Kalau seandainya playoff, tapi saya yakin dengan kepercayaan diri yang tinggi, dengan mental yang bagus, kita mengalahkan Australia, kita mengalahkan Yordania, kita mengalahkan Korea Selatan. Ini adalah
modal yang paling bagus untuk menatap laga berikutnya, entah itu Arab Saudi, entah itu Uzbekistan. Kita akan tampil nothing tulus. Cuma problemnya adalah kita akan kehilangan Rafael Struijk yang dapat akumulasi kartu kuning. Nah, ini yang akan harus diantisipasi oleh pelatih Sintayong. Ada Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka yang harus dipersiapkan untuk mengganti posisi Rafael Struijk yang tidak bisa main. Opsi dengan karakteristik yang sama dengan Rafa siapa kira-kira, Bung Akmal? Kalau opsi yang hampir mirip dengan Rafael Struijk, Hoki Caraka. Tapi Hoki Caraka ini kan masih terlalu muda gitu kan. Usianya baru 20 tahun. Dan permainannya Rafael Struijk ini kan tidak melulu ada di depan sebagai target man. Dia bisa menyisir dari sayap kanan, dia bisa masuk sayap kiri, dan dia bisa mengganggu pertahanan lawan. Nah, karakteristik ini yang berbeda dimiliki oleh Ramadan Sananta yang tipikalnya target man. Kemudian Hoki Caraka juga yang pergerakannya tidak begitu luas, dan ini sebenarnya problem tersendiri ketika Rafael Struijk yang absen dan harus mencarikan penggantinya menghadapi salah satu tim yang sangat luar biasa ya, Uzbekistan dan Arab Saudi. Ini kan salah satu kekuatan Asia saat ini, selain juga ada Jepang tentunya. Nah, ini yang mungkin perlu dicarikan solusi. Kalau melihat kemarin dimainkan Ramadan Sananta, sepertinya Ramadan akan disiapkan untuk menggantikan posisi Rafael Struijk. Baik, Bung Akmal. Sebenarnya Bung Akmal, sepanjang dialog ini berlangsung dengan Pak Nurdin Halid, saya lihat matanya kok berkaca-kaca terus. Mungkin secara emosional bangganya luar biasa ya, Pak Nurdin Halid. Di naluri. Ya, perjalanan. Jadi sebagai perjalanan sepak bola ini saya kan terus mengikuti perjalanan dari sejak zaman Pak Nurdin Halid jadi ketua umum PSSI dengan visi 2024-nya. Kemudian saat ini sudah mau tercapai dengan kita lolos Olimpiade. Terakhir kan kita 1956 di Olimpiade Melbourne, kita lolos, kita masuk perempat final. Eranya ketika itu Mauli Saelang, Ramlan Yatim, kemudian juga lama sekali, mungkin 56 itu eranya Pak Nurdin masih baru lahir. Sekarang kita akan mencapai target itu dengan visi 2024 yang dulu digulirkan oleh Pak Nurdin sejak tahun 2008 kalau nggak salah gitu kan. Dan ini akan tercapai. Siapa yang tidak kemudian terharu dengan hasil yang diraih oleh timnas kita saat ini? Baik, Pak Nurdin Halid, ada pesan, ada motivasi untuk para pemain kita, Pak? Ya, saya menghadapi pertandingan semifinal berikut, baik melawan Uzbekistan maupun Arab Saudi, saya tidak melihat ada faktor yang bisa melemahkan daripada mental bertanding anak-anak kita. Kenapa? Karena kita sudah mengalahkan langganan Piala Dunia Australia, langganan Piala Dunia Korea Selatan, itu akan semakin mempertinggi daripada motivasi juang anak-anak kita. Sehingga mental bertandingnya menurut saya akan semakin kuat. Tidak akan ada grogi depan panggung dan tidak merasa lebih rendah dari mereka, justru akan merasa lebih tinggi dan setara dengan mereka atau setara dengan mereka. Oleh karena itu mental bertanding yang paling utama ini insya Allah akan ditunjukkan melawan siapapun di semifinal nanti. Untuk Sintayong, Pak. Untuk Sintayong saya luar biasa. Saya sudah banyak pelatih bersama saya, baik waktu manajer PSM saya jadikan PSM juara maupun waktu di PSSI. Tapi ini memang punya karakter prinsip tersendiri, dan yang paling penting saya melihat bahwa Sintayong ini, STY ini saya terus yakin. Dan insya Allah Sintayong yakin terus akan negaranya saja dia bisa kalahkan. Apalagi negara lain itu. Dan Sintayong ini punya karakter sendiri, dan yang paling penting dia memahami anatomi daripada pemain-pemain Indonesia. Itu sehingga dia bisa meramu taktik dan strategi dan mengalahkan lawan. Itu luar biasa. Dan itu tidak semua pelatih bisa seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Nurdin Halid dan juga Bang Akmal Marhali sudah bergabung di Kabar Petang. Teriakannya Pak Indonesia gimana Pak Jawa? Saya sampaikan selamat lagi kepada Pak Erick Thohir, pelatih dan seluruh pemain, dan saya menghimbau seluruh Indonesia pada tanggal 29 malam tidak usah tidur, berdoa sambil menonton, menikmati pertandingan ini. Indonesia. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Nurdin dan juga Bang Akmal sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu bagaimana aksi Garuda Muda dan juga kejutannya di babak semifinal Piala Asia U23.